Selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan mereview dan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan di akhir konten kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita dapat dari film itu. Oke bang, sekarang kita bahas film yang lagi tayang nih bang ya. Yang lagi rame di review sama banyak orangnya. Iya. Gua kasih skor 100. Enggak. Ya, yang judulnya Weapons. Weapons ya. Sebuah film yang disutradari oleh Zack Ryder. Dia sutradara Barbarian ya. Oh iya. Barbarian sempat sukses. Ya. Dan ini film keduanya, penerusnya lah gitu, bukan film kedua tapi. Maksudnya film horor keduanya mungkin ya? Ya. Dan film ini dibintangi oleh Julia Garner, Josh Brolin, dan Benedict Wong. Iya. Ini artis-artis MCU semua nih, Yan. Oh iya bener ya bang ya. Berkumpul nih, bosen jadi superhero main horor. Iya, kayak si Wong jadi reunian sama Thanos ya bang ya. Di film ini. Iya, berantem lagi ya di Iya. film ini. Oke, film ini mengisahkan tentang apa nih, Yan? Film ini mengisahkan tentang di dalam satu sekolahan, di satu kelas ini siswanya tuh semuanya menghilang. Ya. Kecuali satu orang. Cuma satu orang. Iya. Jadi ada 17 anak yang hilang ya. 17 anak yang hilang. Tapi satu orang enggak. Yang bernama Alex. Di kelas ini gurunya yang diperankan oleh Julia Garner ya, si Iya. Justin ya. Ya, si Justin. Dan hilangnya anak-anak ini menjadi jadi menghebohkan suatu kota ya. Iya betul bang. Di sebuah kota kecil di Amerika gitu settingnya. Dan para orang tua tentunya mencurigai gurunya. Karena gurunya ini masih terbilang baru di situ. Baru, dan kebetulan punya catatan buruk ya. Punya masa lalu yang kurang baik lah. Ya. Jadi banyak orang tua yang curiga apakah hilangnya anak-anak ini berkaitan dengan si guru ini. Itu, ya. Entah apa dicuci otak kah, entah apa bang. itu yang menjadi kecurigaan. Ya. Dan sepanjang film ini kita dibawa pelan-pelan untuk mengetahui misterinya. Iya betul bang. Tentang ini. Dan film ini menurut lu gimana ya? Kalau perspektif lu sendiri, apakah sebagus itu? Sebagus yang dikatakan para reviewer? Kalau bisa dibilang bagus bang. Tapi kayaknya nggak sempurna sih. Iya. Maksudnya. Tidak sesempurna Rotten Tomato ya, yang katanya ngasih betul, rating 100. Ya ini mungkin karena masih baru ya, dibilang 100. Ya nggak tahu nanti kan bisa selanjutnya ya turun. Dari lain. Dan film ini kan digadang-gadang katanya sebagai salah satu film horor yang paling bagus di 2025. Dan ini kan baru pertengahan tahun ya bang. Bahkan kalau gue pribadi kalau ini dibilang film horor terbaik di 2025, menurut gue itu udah salah. Karena gue masih merasa masih lebih baik The Sinners. Oh iya bener bang, The Sinners kemarin. Iya. The Sinners itu sedikit lebih baik lah menurut gue. Iya. Itu opini pribadi ya. Kalau ada yang berpendapat berbeda ya nggak apa-apa gitu. Itu pendapat subjektif gue. Iya. Tapi entah kenapa mungkin karena ekspektasi gue tinggi. Dengar kata reviewer, orang-orang bilang film ini bagus banget, kasih nilai tertinggi buat film ini. Tapi gue sebelum nonton tuh udah naruh ekspektasi gue tinggi, wah keren banget ya film. Tapi setelah keluar dari bioskop gue ke toilet bang. Enggak, setelah film keluar dari bioskop kayak kalau menurut gue nggak sewah itu gitu. Ya nggak sesempurna itu. Jadi ini film yang sangat bagus, apalagi untuk genre horor ya. Tapi tidak sesempurna itulah. Gitu. Iya betul. Tetap ada 1-2 hal yang menurut gue bisa dikritisi sebenarnya. Info menarik apa yang ada di film ini bang? Yang lu dapetin nih bang? Ada beberapa, salah satunya yang mungkin udah pada tahu juga, karakter Josh Brolin di film ini yang karakternya namanya Archer ya. Ini awalnya mau diperankan oleh Pedro Pascal, tapi karena bentrok jadwal, Pedro Pascal lagi terlibat syuting di film Fantastic Four, akhirnya nggak jadi. Perannya ke Josh Brolin. Cuma yang gue penasaran, kalau alasannya emang dia sibuk syuting Fantastic Four, kenapa Julia Garner yang juga main di film ini, yang juga main di Fantastic Four, dia bisa gitu. Berarti Pedro Pascal ini alasan. attitude. Terus bisa di blacklist ya. Tapi ya untung lah gitu, maksudnya nggak diperankan Pedro Pascal karena kita udah terlalu sering melihat film belakangan ini yang diperankan Pedro Pascal semua. Betul ya bang. Dan untungnya
diperankan oleh Josh Brolin dan menurut gua Josh Brolin salah satu kekuatan utama di film Weapons ini. Dan dia juga terlihat kebapaan banget tuh bang. Ya cocok untuk jadi bapak ya. Iya. Kalau Pedro Pascal kayaknya masih cocok untuk ini ya. Jadi playboy. Iya. Colak-colek cewek-cewek. Iya. Dan di sini Yan, ini ada spoiler ya. Jadi buat kalian yang nggak mau tahu spoiler, berhenti nonton. Gitu. Iya. Di film ini kan dikisahkan tuh anak-anak ini menghilang itu di jam 2.17 ini. Iya betul bang. Itu. Nah, angka 217 atau 217 ini merujuk pada kamar terkutuk di film The Shining. Filmnya Stanley Kubrick. Jadi film horor legendaris di tahun 1980 dari novelnya Stephen King. Iya. Nah, kamar terkutuknya itu angkanya 217. Jadi sama dengan waktu hilangnya anak-anak ini. Dan katanya sih ini juga filmnya kan diambil dari, maksudnya kisah nyata, bukan kisah nyata, pengalaman pribadi. Dia kehilangan temannya bang, bernama Trevor, temannya si Jack Rager. Ya. Nah dia dapat kabar kalau temennya meninggal itu ditelepon jam 2.17. Oh iya, berarti ada beberapa makna memang. Iya. Karena ada satu lagi maknanya, anak dari si Archer, anaknya Josh Brolin ini kan namanya Matthew. Iya. Namanya Matthew. Nah hilangnya juga kan di jam 217. Nah kalau kita balik ke Alkitab, Injil nih ini. Iya. Karena gue mantan pendeta aja masih inget nih. Iya. Ayat Matius pasal 2 ayat 17 itu memang berbunyi tentang ramalan Nabi Yeremia tentang pembantaian anak-anak di Israel. Ada berhubungan dengan ini berarti ya? Ada hubungannya dengan ini. Iya benar. Jadi angka 217 di sini maknanya banyak ya, banyak. Iya. Dan katanya fakta menarik lainnya nih, anak-anak yang diperankan di film ini nggak dikasih naskah full. Jadi mereka cuma dikasih adegan fisik aja. Kalian harus gini. Jadi mereka berekspresinya tuh ya nggak usah mikir apa-apa. Jadi berekspresi sekuat mungkin gitu. Iya. Dan hasilnya bagus. Iya, hasilnya bagus juga. Iya. Jadi dilaporkan katanya ada 10 anak luka-luka ya. Karena nembus kaca. Nembus kaca dan makan nenek-nenek. Nah gue jujur film ini anjing banget. Gue jujur film ini ya, gue tuh nggak denger promonya sebelumnya ya. Jadi tahu-tahu tayang, tahu-tahu udah ada yang review gitu. Karena biasanya gue kan suka nyari tahu nih film-film apa yang perlu diantisipasi gitu. Karena ternyata memang awalnya film ini tuh dijadwalkan rilisnya di Januari 2026. Tapi jauh. pas screening test, ternyata banyak dapat pujian, banyak orang yang muji film ini bagus. Akhirnya dipercepat. Akhirnya rilis di 8 Agustus gitu. Mungkin itu alasannya waktu itu dia sempat posternya juga tuh poster gambar doang bang, gambar anak lagi begini, tanpa ada judulnya. Mungkin itu karena filmnya bakal tayang masih lama. Iya. Jadi cuma gambar doang gitu ya, tanpa kata-kata. Semacam teaser lah gitu, teaser poster gitu. Iya betul. Iya, ternyata setelah screening test banyak dapat pujian, udah majuin aja buru-buru gitu. Iya benar. Oke, katanya bang, fakta unik lainnya nih, sebenarnya skrip ini tadinya tuh bukan dibuat untuk film horor. Dibikin bikin drama aja, tapi ngelihat potensi dari sinematiknya tuh kayaknya bisa jadi horor, akhirnya jadi film horor bang. Berarti tadinya drama ya? Iya, sengaja filmnya tuh sebenarnya bukan untuk horor, dia nulisnya tuh. Berarti tentang apa? Anak-anak yang diculik mungkin awalnya gitu kan? Iya, tentang kehilangan anak. Iya. Tapi ternyata ada potensi untuk ke horor, iya. Karena sutradaranya juga bilang gitu kan, Zack Rager bilang dia dapat premis awal, terus dia nulis. Dia juga nggak tahu nih mau dibawa ke arah mana. Iya. Jadi biar filmnya aja menceritakan dirinya sendiri, dia bilang gitu. Tapi setelah skripnya jadi malah banyak yang pengen skrip itu bang ya. Iya. Banyak diperebutkan ya. Iya. Karena kayak Netflix juga ini, tapi akhirnya pemenangnya dilelang kan. Iya. Dilelang. Akhirnya ya New Line Cinema yang dapat untuk distribusinya. Ya dengan harga 36 juta dolar. Dan film ini kan yang salah satu yang bikin bagusnya menurut gue ya, ini mengkombinasikan banyak black komedinya, banyak humor selipin di sana sini lah. Jadi horor dan komedi digabung jadi satu gitu, dan komedinya cukup efektif. Tapi ternyata yang
sebenarnya Zack Ryder ini bilang ada lebih banyak adegan komedi di film ini. Iya. Tapi pas screening test ini yang mana yang kurang lucu dia buang. Oh gitu. Jadi ada banyak adegan yang sebenarnya komedi, diniatin komedi di film ini, tapi ada beberapa yang nggak kena di penonton, iya. itu akhirnya dibuang dari film. Oh iya. Jadi kayak ini ya, kayak stand up comedian lagi Iya, open iya, mic iya. lah. Oh iya iya, ini yang nggak lucu Screening dibuang-buang ya. Iya, yang nggak lucu dicoret ya. Iya. Akhirnya masuklah yang memang efektif komedinya. Iya betul bang, betul. Berarti memang film tuh screening test penting juga ya. Iya bang. Untuk lihat reaksi penonton. Iya iya. Dan itu akan ada banyak revisinya setelah screening test ternyata. Iya. Gue pikir selama ini, gue kan nggak tahu ya, gue bukan orang perfilman. Gue pikir kalau screening test ini ya untuk tes audiens aja, tapi nggak akan dirubah lagi gitu. Itu Oh, iya, udah iya. produk Iya, iya, jadi, iya. tapi ternyata itu masih Bisa diedit lagi. Oke, kita masuk ke adegan favorit lu ya. Oke, adegan favorit gua mungkin di puncak sih bang. Mungkin di puncak sih. Oh iya. Iya ketika dia si gurunya sama si Archer ini masuk ke rumahnya terus terjadi sesuatu yang sangat menggemparkan, itu gua wah gila merinding banget demi Allah bang. Kan si neneknya ini bilang jangan lewatin garam ke si Alex kan bilang. Iya. Tapi ternyata di bawah yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ngelewatin, dan itu menimbulkan sebuah malapetaka sih bang. Kacauan ya. Iya. Tapi gue ketawa banget bang pas teriak. "Ah!" Itu lucu banget pas adegan si Josh Brolin nonjokin hidup lagi teriak-teriak tuh gila sampai dia tangannya kesakitan. Itu menurut gue adegan yang campur aduk bang, bisa komedi, terus horornya ada. Gue merinding banget di situ. Tergantung musik ya. Iya bang, aduh ngeri sedep. Ya, Jordan Peele pernah bilang kan, Jordan Peele tuh sutradaranya Get Out sama Us. Dia pernah bilang perbedaan film komedi dan horor itu tergantung musiknya. Katanya kalau adegan horor dikasih musik komedi, dia akan lucu. Iya. Gitu. Dan di film ini ada tuh di adegan, terutama adegan di mana anak-anak ini berlari-lari Oh ngejar, iya. ngejar itu bingung antara serem, Iya. juga kita ngakak ngeliatnya. Kalau gue ngakak tapi gue tahan-tahan karena gue nggak enak sama penonton lainnya. Lucu banget itu bang. Ya itu kalau dari POV orang yang tidak mengalami kejadian itu, Iya. itu kayak lihat gerombolan Aneh, anak-anak iya, ngejar lucu. nenek-nenek. Iya. Nggak ada horor-horornya gitu. Kayak lagi main kucing-kucingan nih. Kan ada POV orang lain juga ya kan, lagi motong rumput. Jadi Iya. terlihat ngapa sih itu orang. Kalau lu di mana bang adegan favoritnya bang? Ya itu sih gua. Sama ya, di Saat puncaknya. anak-anak itu berlarian. Oh iya. Itu bagus banget. Itu perlu dipuji memang film ini tekniknya ya. Secara teknikal bagus banget. Kameranya luar biasa. Yang gue pikir tuh itu anak-anak itu pakai stun atau CGI atau apa gitu. Atau memang anak-anak beneran suruh lompat ke kaca, Iya, nggak mungkin juga. ngelewatin kaca gitu ya. Atau mungkin kacanya diperlunak atau apa, nggak tahu lah gimana tekniknya itu. Pokoknya sih bagus sih adegan Bagus itu. adegan terbaik di film ini. Iya. Cuma lumayan, bukan banyak ya, lumayan ada adegan-adegan yang gore ya bang ya. Iya. Kayak kecelakaan itu udah Ya, serem-serem. jadi buat yang nggak kuat sama darah atau nggak kuat sama adegan-adegan yang gore, Iya. yang sadis, nah ini harus hati-hati nih nontonnya. Gue termasuk yang takut bang. Dan makanya semalam gue mimpi buruk bang. Mimpi buruk terus gue kebayang film ini. Aduh aneh banget semalam tuh demi Allah udah ngeri banget. Oh nenek-nenek. Iya tuh. Oke, kita masuk ke kritik ya. Iya. Kalau ada yang bisa kita kritik dari film ini, menurut lu bagian yang mana, part mana atau aspek mana? Sebenarnya semua ceritanya tuh bagus ya. Cuma kayak part di awal tuh di POV si Justin ini kayak lama gitu bang. Ya, Gue itu. ngerasa kayak kok ngantuk banget ya itu. Ya, itu Walaupun mungkin ada hubungan sama yang lain ya bang. Jadi ada hubungannya ketika dia di rumah, ada yang ngetok-ketok pintu, terus ada yang ngechat mobilnya itu, iya. Cuma kayak terlalu lama gitu. Iya, di bagian itu terlalu panjang ya. Kan jadi di film ini kan terdiri dari 5 POV karakternya Iya, ya. betul, Bang. Dan dimulai dari POV si guru, si Justin. Cuma di antara POV yang lain, POV Justin si guru ini bagiannya paling panjang. Iya. Dan itu lumayan ada 1-2 momen di mana kita agak bosen ya. Iya. Karena nggak ada adegan-adegan kuat. Iya, nggak ada adegan yang spesifik bagus. Maksudnya nggak gimana kayak
ya udah sehari-hari aja nunjukin kalau dia depresi, kalau dia lagi terpuruk gitu. Cuma nunjukin itu aja. Sementara kalau adegan yang lain kan ada sesuatunya gitu bang. Iya, tapi secara eskalasi bagus juga film ini kan. Iya. Kayak di awal memang nggak ada adegan-adegan yang yang fantastis lah gitu. Iya. Adegan-adegannya agak flat. Iya. Tapi makin film berjalan makin menuju puncak. Iya. Eskalasinya bagus, cuma kalau boleh ada masukan buat Bang Zack kayak dia nonton aja. Itu bagian awal agak sedikit panjang. Iya. Makanya film ini kan panjang banget ya durasinya. Iya, 2 jam lebih. 2 jam 8 menit. Nah, kalau memang bisa dipersingkat, mungkin bagian awal itu tuh. Iya, yang bisa betul dikurangin. Gitu. Tapi overall film ini bagus. Oke, makna dari film ini apa yang bisa lo ambil ya? Pelajaran apa yang bisa lo ambil dari film ini? Jadi yang bisa gua ambil dari film ini jangan menggunakan ilmu hitam lah bang. Simple ya. Iya kan. Main santet. Jangan main santet karena merugikan banyak orang ya. Udah hidup sehidup aja sih, jangan sampai pengen hidup lama gitu, udah tua gitu ya. Terus biar sembuh. Saya harus butuh bantuan orang tua kamu, butuh anak-anak lain. Kayaknya udahlah hidup aja lah. Nih kalau gua ngelihatnya ini jangan-jangan nih film ini kritikan buat ini nih politikus yang pakai buzzer gitu. Oh iya. Ini kan anak-anak ini kan mau dijadikan senjata kan, makanya judulnya weapons gitu. Dijadikan senjata. Nah, tanpa kita sadari di hari-hari ini terutama di era sosial media gitu. Banyak dari kita tuh yang sering dijadikan senjata oleh kepentingan-kepentingan tertentu kan. Iya. Artinya kan lu mungkin pernah dengar katanya kalau orang tuh entah imannya lemah, entah sering bengong itu gampang kena santet. Iya. Pernah dengar kan? Iya. Mungkin itu kalau dianalogikan sehari-hari juga orang yang pikirannya nggak terlalu kuat, nggak punya pendirian, ya dia juga bisa diperalat gitu lewat opini-opini publik gitu, digerakkan. Misalnya, hujat. Iya. Semua netizen menghujat orang itu. Iya. Yang gerakin kan ada satu kekuatan kan, entah itu influencer atau kepentingan tertentu. Nah itu apa bedanya sama orang yang diguna-guna untuk melakukan suatu tujuan? Iya. Malah larinya ke politik jadinya ya di film. Kalau gue nggak tahu, belum mencerna banget film ini. Kayaknya ya sih jangan ilmu hitam aja, karena berakhir dengan tragis juga sih. Iya, akhirnya dimakan kan. Dimakan sama anak-anak kecil ya. Ya kayaknya gitu aja Yan untuk konten hari dulu, ini. kita kasih rating. Kita kasih rating dulu ya. Menurut lu berapa nilai untuk film ini? Kalau gue cukup 7,5 aja, 75 lah dari 100. Oke, gue juga sama 75. Film ini bagus, tapi belum yang sempurna tentu saja. Ya, kalau bisa dibandingin sama Barbarian kemarin, itu ini ya. Itu selera ya. Iya. Sebenarnya kalau di Metascore-nya Barbarian itu 78 dan si Weapons ini 81. Itu dari Metascore. Gue nggak tahu Rotten Tomato berapa Barbariannya. Cuma kalau gue pribadi, gue lebih takut waktu nonton Barbarian kalau secara horor. Tapi secara technical Weapons lebih baik. Iya, lebih modern juga ya. Iya. Oke, gitu aja. Mungkin buat kalian yang mau di review film apa, dibahas film apa, bisa tulis di kolom komentar biar kita juga semakin semangat bikin kontennya. Tolong like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke.